Oke, mari kita mulai presentasi malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung silakan Pak Ibu atau Bu Erna dulu. Saya dulu Pak Bro. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu kami hormati, kami banggakan, mudah-mudahan selalu sehat Pak Lutfi dan teman-teman seperjuangan. Malam ini saya akan mencoba mempresentasikan, baru beli buku ini Dok, bukunya Satu Islam Ragam Epistemologi. Saya coba baca-baca, ini beli tadi pagi. Karangan Dr. Aksin Wijaya, cetakan pertama Oktober 2020, menyingkap pergeseran epistemologi Islam dari epistemologi teosentrisme ke antroposentrisme. Yang pertama, kami belakang sejarah penulisan ini, bahwa penelitian berawal dari rencana penelitian kompetitif kolaboratif Kementerian Agama 2011-2012 dengan judul Dua Mazhab Epistemologi Islam, Kajian Islamisasi Pengetahuan Naqib Al-Atas dan Pengilmuan Islam Kuntuwijoyo. Tempat penelitian Istak Malaysia bersama Dr. Randes Rodi Makmun MAG, Dr. Miftahul Huda dan Dr. Anis Taha dari Malaysia. Penelitian ini adalah program Kementerian Agama yang rencananya dilaksanakan untuk kawasan Asia Tenggara, namun tidak jadi dilaksanakan, sehingga proposal ini dimasukkan ke program penelitian kompetitif individual di Stain Ponorogo 2011-2012. Ketika Aksin mempresentasikan dalam sidang proposal yang dipimpin oleh Dr. Abdul Munaim, Dr. Abdul Munaim menyarankan untuk mengambil salah satu tokoh saja. Selain pertimbangan kesederhanaan dengan nada guyon, ulama yang intelek dari Nganjuk Jombang ini juga menyinggung untuk program penelitian tahun depan saja. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa penulis ini termasuk fighter. Justru usulan itu menjadi tantangan menarik bagi Aksin. Sehingga setelah memeriksa kelengkapan buku-buku tentang epistemologi di perpustakaan pribadi, penulis justru tertantang untuk lebih di kantor Pak. Tertantang untuk lebih. Pripun Pak? Kurang keras Pak? Kurang keras nggih? Oh iya. Kurang perak. Nah, dari saran Dr. Muim itu justru malah Dr. Aksin ini merasa tertantang untuk lebih serius dari sekedar perbandingan dua epistemologi di Asia Tenggara. Sehingga penulis lalu memutuskan untuk meneliti perkembangan dan ragam epistemologi Islam dari klasik, modern hingga kontemporer. Itu sejarahnya buku ini terbit. Dari segi konten, tulisan ini sebenarnya berasal dari mata kuliah filsafat ilmu di Pasca Sarjana Stain Ponorogo 2011-2012 dan juga menjadi bahan pelatihan sekolah epistemologi di Semarang. Materi filsafat ilmu itu penulis susun menjadi dua buku. Buku pertama terbit Februari 2012 dengan judul Nalar Kritis Epistemologi Islam. Buku pertama ini bertujuan menunjukkan pada para pemikir Islam betapa epistemologi menjadi dasar utama dalam bangunan keilmuan Islam dan sekaligus sebagai pijakan berpikir kritis para pemikir Muslim berpengaruh, baik klasik, modern maupun kontemporer. Sedangkan buku dua yang baru saya beli tadi pagi bertujuan untuk menunjukkan ragam epistemologi Islam
dan sekaligus melacak perkembangan revolusioner epistemologi Islam mulai zaman klasik, modern hingga kontemporer. Itu latar belakang buku ini lahir, Pak Doktor. Kemudian yang kedua, latar belakang buku. Sebagaimana yang ditulis di buku F1 Islam Ragam Epistemologi ini, bahwa Islam sebagai agama diyakini bersifat tunggal karena ia lahir dari Yang Maha Tunggal. Namun ketika masuk ke dalam ranah pemahaman manusia, Islam tidak lagi tunggal, melainkan mulai beragam. Islam mulai terpilih menjadi Islam ideal dan Islam historis. Islam ideal bersifat abstrak, autentik, universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan hanya berada di haribaan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Islam historis bersifat realistis, relatif, partikuler, terikat oleh ruang dan waktu, dan berada di haribaan manusia. Pada Islam historis ini muncul istilah fikih, tasawuf, kalam, dan filsafat. Begitu juga muncul Islam Arab, Islam India, Islam Malaysia, dan Islam Indonesia. Islam historis inilah yang melahirkan berbagai aliran, madhab, organisasi, dan lembaga keagamaan yang semakin meneguhkan keragaman Islam. Sebagaimana yang ditulis oleh Aksin Wijaya, Wajah Islam Nusantara. Ragam Islam historis ini tidak lepas dari ragam epistemologi yang mendasarinya. Lantaran epistemologi menjadi landasan dasar bagi pijakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi kukuh dan berkarakter tergantung pada epistemologinya. Bisa saja pengetahuan dirancang tanpa epistemologi, tetapi pengetahuan akan rapuh dan tidak berkarakter. Hal itu bisa dilihat dari berbagai pemikiran para akademisi yang sama sekali tidak kukuh dan tidak berkarakter, bahkan berwarna-warni sesuai sponsornya. Sebaliknya, kalau kita cermati pemikiran para pemikir besar seperti Plato, Aristoteles, Al-Kindi, Amin Abdullah, Gus Dur, Kontowijoyo, dan sebagainya, akan ditemukan betapa pemikiran mereka benar-benar kukuh dan berkarakter. Disiplin keilmuan apapun yang mereka bahas, perbedaan itu terletak pada sejauh mana mereka mendasarkan rancang bangun keilmuannya pada epistemologi. Selanjutnya, ragam epistemologi Islam itu merupakan akibat perkembangan revolusioner epistemologi Islam itu sendiri. Perkembangan revolusioner epistemologi Islam terjadi dalam ranah Islam historis, baik menyangkut disiplin keilmuan fikih, kalam, tasawuf maupun filsafat. Perkembangan revolusioner epistemologi disiplin keilmuan fikih melibatkan fikih tradisional Maliki, rasionalis Hanafi, moderatis Syafi'i, dan literatis Hambali. Dalam disiplin keilmuan kalam melibatkan rasionalis Mu'tazilah dan tradisionalis Asy'ariyah. Dalam keilmuan tasawuf melibatkan tasawuf falsafi Husain bin Mansur al-Hallaj dan tasawuf syira'i Imam al-Ghazali, dan dalam disiplin keilmuan filsafat melibatkan filsafat peripatetik teologis Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Filsafat peripatetik teologi Ibnu Rushd, filsafat iluminasi Suhrawardi, dan filsafat transendental Mulla Sadra. Kemudian ragam dan pergeseran epistemologi Islam klasik tersebut masih berkutat pada persoalan teoritis teosentris atau metafisis dan bersifat personal yang melibatkan hubungan personal manusia dengan Tuhan semata. Pembahasan mereka berkutat pada persoalan bagaimana cara manusia mengetahui Tuhan sekaligus berhubungan dengannya. Maka hasilnya umat Islam maju secara metafisis dan melahirkan banyak karya keilmuan untuk menopang dimensi metafisiknya, semacam kalam, fikih, tasawuf, dan filsafat. Tetapi umat Islam
mundur dalam dunia nyata tempat kita hidup. Kendati umat Islam pernah melahirkan sains, itu pun tenggelam di bawah arus yang pertama tadi. Pada era modern, epistemologi Islam mendapat tantangan baru, terutama ketika Barat mulai menguasai peradaban dunia dan menjadikan manusia sebagai objek bahasan keilmuan. Sekularisasi sebagai anak kandung modernitas merambah bahkan memberikan harapan menarik bagi umat Islam, termasuk dalam epistemologi. Mehdi Hairi Yazdi dan Nurholis Masjid adalah di antara pemikir yang memanfaatkan secara harapan tadi dan memanfaatkannya menawarkan gagasan epistemologi yang mempertemukannya dengan Islam. Prinsip relasi dialogis antara agama dengan ragam-ragam keilmuan, pengetahuan alam, sosial, dan humaniora oleh mereka berdua menjadi tawaran baru yang berbeda sama sekali dengan kreasi pemikiran Islam klasik yang bersifat teoretis teosentris. Menyadari kondisi imperialisme epistemologi itu, maka muncul pemikiran Muslim yang mencoba menghadirkan kembali eksistensi epistemologi Islam ke dalam bentuk baru yang lebih menegaskan identitas keislamannya. Hal ini dikenal dengan istilah Islamisasi pengetahuan oleh Naqib Al-Atas, Ismail Roji Al-Faruqi, Ziauddin Sardar Mulyadi Kertanegara. Gagasan tersebut dibawa dan dibahas di berbagai konferensi internasional di Mekah dan di Islamabad. Selanjutnya, gagasan Islamisasi pengetahuan yang awalnya mampu mendobrak pintu gerbang dominasi Barat dan dapat menghadirkan kembali eksistensi Islam itu, bukannya mendapat apresiasi positif dari umat Islam itu sendiri, apalagi Barat. Selain dicurigai membawa ideologi fundamentalis Arab yang kini dikenal dengan sebutan Islam transnasional, epistemologi Islamisasi pengetahuan itu juga dinilai gagal membawa Islam ke dalam kancah pergumulan dunia keilmuan modern, bahkan dinilai sebagai penghambat kemajuan dunia Islam itu sendiri. Sebagai tawarannya, maka muncul tesis baru epistemologi Islam yang lebih membumi, yang lebih kita kenal dengan pribumisasi Islam ara Gusdul. Dari ketiga epistemologi Islam modern ini juga dinilai tidak memadai lagi untuk menatap dunia kekinian dan dunia ke depan, lantaran ilmu-ilmu modern Barat semakin mengukuhkan dominasinya, bahkan terkesan semakin memarjinalkan ilmu-ilmu keislaman. Sebagai tawarannya, lahir beberapa epistemologi Islam yang mencoba mengintegrasikan ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu keislaman, yang kemudian dikenal dengan integrasi keilmuan dengan berbagai modelnya. Ada beberapa model baru: model pengilmuan Islam Kunto Wijoyo, model jaring laba-laba keilmuan Amin Abdullah, maupun model pohon keilmuan Imam Suprayogo. Wilayah bahasan di buku yang saya sampaikan ini ada 8 bab. Bab yang pertama pendahuluan membahas latar belakang, bagaimana karya ini ditulis, dan wilayah bahasan. Bab kedua membahas tentang bagaimana menalar epistemologi. Dalam bab ini membahas pertama, 2 aliran epistemologi, yaitu epistemologi yang berbasis pada keyakinan dan pada keraguan. Kedua, teori dasar nalar epistemologi. Poin kedua ini menjadi tolok ukur analisis nalar epistemologi masing-masing tokoh epistemologi yang hendak dilansir dalam tulisan ini. Kedua bab tersebut merupakan pengantar dari bab ketiga. Bab ketiga, Aksin menyampaikan pembahasan inti, yakni pergeseran nalar epistemologi filsafat Islam. Sengaja pada bab ini membahas epistemologi filsafat, karena epistemologi merupakan bagian penting dari filsafat. Dan karena pada ranah filsafat ini pula, epistemologi Islam mengalami perkembangan revolusioner dan beragam. Bab ini membahas beberapa sub lagi yang mewakili masing-masing aliran filsafat Islam klasik, yakni epistemologi filsafat peripatetik emanasionis teorisentris,
epistemologi sufistik mistik Imam Al-Ghazali, epistemologi filsafat peripatetik teologis Ibnu Rusdi, epistemologi filsafat iluminasi Suhrawardi, dan epistemologi filsafat transendental Mulla Sadra. Pada bab 4, Dr. Aksin menyampaikan bahwa epistemologi Islam modern di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, dengan tema utamanya tentang pergumulan epistemologi ilmu-ilmu sekuler dan keislaman, yakni epistemologi sekularisasi Islam Nurholis Masjid, epistemologi islamisasi pengetahuan Naqib Al-Atas, dan epistemologi pribumisasi Islam Gus Dur. Bab 5 membahas epistemologi kontemporer di Indonesia yang bercorak integralistik sebagai perkembangan lanjutan dari epistemologi Islam modern di Indonesia. Dari sekian epistemologi integrasi yang ada, hanya epistemologi integrasi Islam yang sudah populer diimplementasikan ke dalam lembaga pendidikan Islam yang hendak disediakan dalam bab ini, seperti model keilmuan Islam Kunto Wijoyo, model jaring laba-laba keilmuan Amin Abdullah, dan model pohon keilmuan Imam Suprayogo. Bab 6 bersih sintesis. Sebelum menawarkan sintesis, nanti di buku ini akan dideskripsikan ulang poin-poin penting dari berbagai aliran epistemologi Islam sebagaimana disediakan pada bab-bab sebelumnya, dengan tujuan agar penulis bisa mendudukkan posisi epistemologi Islam yang penulis tawarkan. Sintesis dimaksud adalah epistemologi antroposentrisme Islam. Disusul bab 7 yang membahas contoh revolusi dan ragam pemikiran Islam. Di sini hendak ditunjukkan betapa revolusi dan keragaman epistemologi Islam menyebabkan pemikiran Islam yang lahir darinya juga bersifat revolusioner dan beragam. Bab 8 penutup. Kesimpulannya, Bapak sekalian, bahwa deskripsi beberapa epistemologi para pemikir dalam aliran-aliran pemikiran Islam klasik, modern, dan kontemporer menjadi bukti nyata bahwa Islam yang tunggal dan lahir dari yang maha tunggal itu, maka tidak kaku dan tidak tunggal. Epistemologi yang lahir darinya ternyata sangat revolusioner dan beragam. Dari epistemologi yang bercorak teoritis teosentris ke epistemologi teoantroposentris dan ke antroposentris. Revolusi itu tidak hanya terkait dengan alat pengetahuan seperti indera, tetapi juga objeknya. Jika objek epistemologi Islam klasik adalah Tuhan, sehingga melahirkan epistemologi yang bercorak teoritis teosentris, objek epistemologi Islam modern mengacu pada persoalan agama dengan ilmu-ilmu sekuler yang masih menonjolkan sifat dikotomi dengan menggunakan paradigma tauhid, sehingga lahirlah epistemologi yang bercorak teoantroposentris. Yang terakhir, epistemologi Islam kontemporer mulai menaruh perhatian pada upaya mengintegrasikan atau menginteraksikan epistemologi sekuler dengan epistemologi Islam, sembari mempertimbangkan kondisi kemanusiaan manusia, sehingga lahirlah epistemologi yang bercorak antroposentris. Untuk lebih jelasnya, ini baru saya tulis sekilas saja karena baru sempat baca bagian depan sama belakang. Maka buku ini sangat menarik untuk calon doktor. Agar lebih jelas maka ayo beli ke saya gratis. Terima kasih, mohon maaf apabila tidak terlalu mendalam karena baru beli tadi siang. Terima kasih Mas Kiai Dr. Lutfi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.